Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua baru berjudul Little Fairy Yao alias Shou Xianji Yao part ke-1. Aduh, nama heshe ya guys ya, kebiasaan nih makan seblak gitu ya, gorengan jadi balelo nyebut nama Cina teh ya guys ya. Secara garis besar Donghua ini bercerita tentang hewan pemimpin klan tersembunyi yang ditakuti oleh tiga dunia yang tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap istana surgawi. Saat penyerangan terjadi, dewa tertinggi Nanje turun tangan untuk bertarung dan ia diselamatkan oleh Yu Ziyao yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindunginya dari hewan. Saat Yu Ziyao dan hewan hampir binasa bersama, sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi dan menyebabkan Ziyao terlahir kembali di dalam tubuh hewan. Setelah terlahir kembali alias reinkarnasi, kekuatan tersembunyinya rusak parah dan hal itu membuat penjaga tersembunyi Laut Barat Ting Zhao datang untuk bantu memulihkan kekuatan tersembunyi hewan. Sejak saat itulah Ziyao terpaksa menempuh jalan sebagai pemimpin wanita bermuka dua yang pura-pura agung di hadapan orang lain tetapi bersikap menawan di hadapan raja. Di episode awal kita akan melihat bagaimana kronologi Yu Ziyao bisa reinkarnasi atau bisa terlahir kembali ke dalam tubuh hewan sang pemimpin klan tersembunyi. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Di awal cerita kita diperlihatkan bagaimana tokoh utama kita yang bernama Hewan mengajukan tantangan perang kepada Dewa Surgawi hanya bisa demi menegakkan keadilan dan membentuk ulang tatanan tiga dunia. Dibantu tiga asistennya, pemimpin klan tersembunyi itu bersikeras memulai peperangan di wilayah gerbang surga selatan dan memaksa Dewa tertinggi Nanje turun tangan untuk menghadapinya. Namun saat perang berlangsung, Dewa Nanje dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa ternyata lawan perangnya dari klan tersembunyi itu dipimpin oleh teman lamanya yang akrab dipanggil dengan sebutan Wan Wan. Meski identitasnya sudah dikenali oleh Nanje, hewan tidak lantas menjadi mundur dan malah semakin agresif dalam menyerang klan dewa. Saat serangan hewan hampir melukai Nanje, saat itulah wanita bernama Yu Ziyao tiba-tiba muncul dan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Nanje. Akibat tindakannya ini, Yu Ziyao terluka cukup parah sedangkan hewan langsung jadi target penggempuran oleh pemimpin dewa. Di detik-detik penggempurannya, hewan sempat menarik tubuh Ziyao yang ternyata merupakan saudaranya sendiri yang telah lama hilang. Tidak hanya itu, hewan juga menggunakan batu ajaib untuk menyelamatkan Ziyao hingga tanpa sengaja menyebabkan jiwa Ziyao berpindah ke tubuhnya. Beberapa waktu dari berlangsungnya perang itu, Ziyao tiba-tiba terbangun di alam klan tersembunyi dan sangat terkejut ketika mendapati dirinya terlahir kembali di dalam tubuh hewan. Meski agak membingungkan, Ziyao berusaha tetap bersikap normal dan memainkan perannya sebagai hewan sang pemimpin klan tersembunyi. Setelah memahami apa yang terjadi pada dirinya, Ziyao lantas meminta informasi dari asistennya yang bernama Jiyun tentang bagaimana dirinya bisa hidup kembali setelah hampir binasa dalam perang tempo hari. Dari informasi yang diberikan Jiyun, Ziyao akhirnya dapat menyimpulkan bahwa terlahirnya kembali dalam tubuh hewan disebabkan oleh kekuatan batu abadi. Dikarenakan setelah terlahir kembali kekuatan tersembunyi hewan hanya tersisa 10%, Jiyun lantas menyarankan Ziyao berendam di danau Chenyu supaya kekuatannya bisa cepat pulih. Menuruti saran Jiyun, Ziyao pun segera berendam sambil mengingat detik-detik pertemuan terakhirnya dengan hewan yang memiliki wajah sama persis seperti dirinya. Masih sambil berendam, Ziyao terus memikirkan nasibnya di masa depan yang harus terjebak di klan tersembunyi bahkan sebagai pemimpin klan tersebut. Di tengah-tengah hiruk pikuk isi kepalanya itu, Ziyao tiba-tiba dikejutkan serangan binatang buas sehingga hal itu sontak membuat Jiyun turun tangan untuk menolongnya.
Usai mengurusi binatang buas, Xiao dan Jiun tiba-tiba merasakan adanya aura klan dewa yang datang ke wilayah klan tersembunyi sehingga hal itu langsung membuat keduanya meluncur keluar dari area danau untuk memeriksa. Begitu tiba di gerbang depan, mereka tidak menemukan siapa-siapa dan hal tersebut langsung membuat Xiao jadi kecewa. Lain halnya dengan Xiao, Jiun justru merasa keheranan karena batu pemindah yang baru digunakan untuk menuju gerbang depan tiba-tiba hilang dan juga tidak memunculkan sosok penjaga di lokasi itu. Merasa aneh, Jiun pun segera membunyikan lonceng untuk memanggil sosok penjaga di area itu. Setelah menunggu beberapa saat, sosok penjaga berwujud panda iblis yang akrab dipanggil Ban Lanyan itu akhirnya muncul di hadapan Jiun dan Xiao. Tidak berselang lama sosok penjaga lain datang menyusul ke lokasi itu dan langsung terheran-heran melihat gaya hewan yang tidak seperti biasanya. Mendapati keheranan penjaga bernama Yan Yan, Xiao tentu menjadi panik dan takut kalau penyamarannya sebagai hewan akan terbongkar. Beruntung ketakutan itu tidak jadi kenyataan dan dia hanya diagnosa sebagai pasien amnesia yang kekuatannya ikut turun drastis. Begitu tahu kekuatan hewan alias Wan Wan yang sekarang sudah turun drastis, dua penjaga itu langsung pamit undur diri dan tidak mau menganggap Wan Wan alias Xiao sebagai pemimpin mereka lagi. Melihat tingkah dua orang itu, Jiun buru-buru mencegah dan meminta supaya mereka bersedia menunggu sampai kekuatan Wan Wan pulih kembali. Meski awalnya keberatan dengan permintaan Jiun, dua penjaga itu akhirnya berubah pikiran untuk menunggu pulihnya kekuatan Wan Wan dan bahkan mau bantu mempercepat pemulihan kekuatan Wan Wan. Dan untuk memulihkan kekuatan tersembunyi Wan Wan, mereka berencana merebut artefak kehidupan milik Nanje, yaitu menara penjaga jiwa. Demi bisa merebut artefak kehidupan milik Nanje, Yan Yan kemudian meminta Xiao untuk memakan roh-roh jahat yang dipercaya bisa memulihkan kekuatan. Tapi karena aroma roh jahat itu malah menghilangkan selera makan, Xiao tentu menolak makan sampai akhirnya roh jahat itu pun tiba-tiba berpindah tangan kepada seorang pencuri yang mendadak muncul di antara mereka. Dan tanpa diduga sosok pencuri roh jahat itu ternyata adalah dewa angin zaman dulu bernama Jiansu yang dikabarkan hilang 100 tahun lalu. Setelah merebut roh jahat, dewa satu ini pun langsung terlibat baku hantam dengan Jiun dan dua asisten Wan Wan lainnya. Asisten Ten. Hai. Selama bertarung, Dewa Angin mode kerasukan itu terus saja menyerang kubu Jiun seperti sedang melampiaskan dendamnya kepada klan tersembunyi. Untuk menghentikan penyerangan Dewa satu ini, Jiun terpaksa bertindak lebih keras, tetapi hal itu malah membuat nyawanya hampir melayang di tangan Dewa Angin. Melihat Jiun hampir cilaka, Xiao menjadi tidak tega dan terpaksa turun tangan untuk melawan Dewa Angin demi menyelamatkan Jiun. Tindakan Xiao tentu saja membuat murka Dewa Angin sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka berdua. Tepat ketika Xiao hampir cilaka di bawah serangan Dewa Angin, tiba-tiba saja kekuatan tersembunyi Wan Wan muncul kembali dan seketika membuat tubuh lawannya terhempas mundur. Tak lama kemudian kesadaran Wan Wan juga muncul di sisi Xiao dan memandunya untuk menggunakan senjata pusaka milik Wan Wan, yaitu cambuk Lian Yu. Di bawah panduan kesadaran Wan Wan, Xiao bisa mengendalikan cambuk itu dan berhasil merantai Dewa Angin hingga tidak berkutik lagi. Perlahan tapi pasti cambuk itu pun mampu menyerap kekuatan tersembunyi Dewa Angin hingga akhirnya
Usai melumpuhkan Dewa Angin, Jiao jadi menyadari bahwa ternyata kesadaran Wan Wan masih tertinggal di dalam tubuhnya. Hanya saja Jiao masih tidak paham mengapa Wan Wan menyerahkan senjata pribadinya untuk ia miliki. Di tengah keheranan itu, Jiao dikejutkan dengan ulah Yan Yan yang sedang mengomeli Dewa Angin alias Jiansu karena sudah bertindak kasar. Sesaat setelahnya, Jiao menerima permintaan maaf dari Jiansu yang ternyata dapat mengenalinya sebagai saudara kandung Wan Wan. Tidak hanya menerima permintaan maaf, Jiao juga diingatkan soal satu kesepakatan yang pernah dibuat antara Wan Wan dengan Jiansu, di mana dalam kesepakatan itu Wan Wan harus bantu menekan kekuatan tersembunyi di tubuh Jiansu dan sebagai gantinya Jiansu akan membantu Wan Wan melakukan satu hal penting. Bicara tentang kesepakatan itu, Jiun dan kawan-kawan lantas memberi saran supaya Jiansu ikut mengumpulkan 3 pecahan jiwa Wan Wan yang hilang akibat perang melawan klan Dewa. Namun sebelum mulai mengumpulkan pecahan jiwa, Jiun mengusulkan supaya mereka mencari orang bernama Lu Chenggui dulu untuk membantu misi mereka. Untuk menemukan Lu Chenggui, kubu Wan Wan harus datang ke pavilion selatan dan menonton pertunjukan yang digelar di sana. Setelah menunggu beberapa saat, Lu Chenggui yang ternyata juga merupakan salah satu penjaga alam tersembunyi pun datang menghampiri dan memberikan penghormatan kepada Xiao alias Wan Wan. Dan karena saat itu penghormatan Lu Chenggui terkesan sangat berlebihan sekaligus hampir membahayakan nyawa Wan Wan, hal itu pun sontak membuat Jiun bersikap tegas dan memperingatkan Lu Chenggui supaya menjaga sikapnya di depan pemimpin klan mereka. Lu Chenggui. Di sisi lain, sikap Lu Chenggui yang berlebihan itu justru membuat Xiao jadi gemetar ketakutan dan bahkan sulit menggerakkan kakinya barang selangkah pun. Untungnya ketegangan yang terjadi di ruangan itu tidak berlangsung lama sehingga Xiao bisa bergerak normal lagi. Tapi sesaat setelahnya Xiao dan semua orang dikejutkan dengan bunyi petir dan turunnya hujan, di mana hal itu merupakan tanda-tanda alam bagi kedatangan Dewa Nanje ke alam klan tersembunyi. Menyadari tanda-tanda kemunculan Dewa Nanje, Xiao buru-buru berlari untuk menghampirinya sambil diikuti oleh para penjaganya. Sementara kubu Wan Wan berlarian ke arah datangnya Nanje, di halaman depan seorang pria berbaju putih nampak kehujanan sambil terburu-buru pergi dari pavilion selatan. Karena pria baju putih tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang, dia jadi kena omel orang tersebut dan hampir cilaka di bawah guyuran air hujan. Beruntung pria baju putih masih dapat diselamatkan berkat pertolongan Nanje yang kebetulan lewat di antara mereka. Di sisi lain, Yan Yan justru nampaknya keheranan dengan sikap Jiansu yang malah terlihat santai dalam menghadapi kedatangan Nanje. Merespon keheranan Yan Yan, Jiansu lantas mengatakan kalau dirinya sudah tahu sedari awal terkait rencana kedatangan Nanje. Pengakuan Jiansu jelas saja membuat Yan Yan, Jiun, dan yang lainnya sangat terkejut. Terlebih lagi ketika mereka mendengar bahwa misi Jiansu hanya untuk menemukan Sansu dan bukan untuk mengurusi para pengejar dari klan tersembunyi. Sementara anggota klan tersembunyi dibuat kaget oleh pengakuan Jiansu, Xiao justru masih sibuk berlari menuju ke arah kedatangan Nanje. Setelah berlari cukup jauh, Xiao akhirnya bertemu sosok Nanje yang memang datang untuk mencarinya. Tepat ketika Xiao hendak menghampiri Nanje, dia tiba-tiba dicegah oleh Yan Yan untuk mengingatkan tentang kekuatannya yang belum pulih dan belum cukup untuk melawan Nanje. Mendengar perkataan Yan Yan, Nanje langsung saja menjelaskan kalau tujuan kedatangannya bukan untuk bertarung melainkan untuk membawa pergi Wan Wan. Begitu mengetahui tujuan kedatangan Nanje, 4 penjaga klan tersembunyi pun langsung bersikap waspada dan mulai melakukan penyerangan terhadap Nanje hingga baku hantam pun berlangsung menegangkan.
Saat baku hantam melawan Nanje berlangsung, 4 rekan Jiun mendadak putar haluan dan membiarkan Jiun bertarung sendirian. Demi keselamatan nyawa masing-masing, 4 rekan Jiun itu kembali ke tempat aman sambil membawa pemimpin klan mereka supaya tidak terluka. Sementara itu Jiao sendiri nampak memasang raut wajah sedih karena niatnya untuk minta tolong kepada Nanje langsung digagalkan para penjaga. Lain halnya dengan Xiao, Jiun yang ditinggal oleh rekan-rekannya justru masih berjuang keras dan pantang mundur untuk mengalahkan Nanje. Kembali kepada para penjaga yang mengamankan Xiao, saat ini mereka baru tiba di satu ruangan dan nampak sangat kelelahan setelah berlari sepanjang malam. Setibanya di tempat itu, Xiao merasa pusyang 7 keliling akibat menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tidak berselang lama, Xiao diminta memberikan penghormatan terhadap jiwa Jiun yang telah rela berkorban dan ikut jadi pengikut setia Wan Wan. Demi mengenang semua jasa Jiun, Xiao dan para penjaga memberikan penghormatan terakhir secara bergantian di depan foto Jiun. Tapi tidak lama setelahnya mereka dikejutkan dengan kedatangan Nanje yang berhasil menyusul ke tempat mereka berada. Gimana guys, alur cerita Donghua baru ini? Lanjut gak nih? Seru gak nih? Ceritanya mirip-mirip sama Donghua My Senior Brother Is So Strong ya. Sama-sama terlahir kembali ke dalam tubuh orang lain yang jadi musuh tokoh utama. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana para penjaga klan tersembunyi berusaha melindungi pemimpin klan mereka supaya tidak sampai diculik oleh Dewa Nanje, musuh bebuyutan mereka.